Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi dengan kita di Zoom meeting hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dan masuk di acara Zoom meeting. Hari ini kita akan berdiskusi dan membahas tentang satu materi yang sangat luar biasa. Selling the problem. Apa sih selling the problem itu? Kita akan mendengarkan penjelasan lebih detailnya dari salah satu top leader Imogen dari Kota Luwu, Ibu Fitri Amalia. Silakan Ibu Fitri, dimulai. Oke, terima kasih untuk seluruh Imopreneur yang ada di Nusantara. Yang sudah ikutan live Zoom kali ini, sore ini, saya akan bahas selling the problem. Materi kali ini yaitu selling the problem. Oke teman-teman, selling itu berarti menjual. Problem itu berarti masalah. Selling the problem itu berarti menjual masalah. Kok bisa ya masalah kita jual? Nah, itu nanti yang akan saya bahas ke teman-teman. Jadi selling the problem ini kita ada dua pembahasan tentang sebuah motivasi, di mana motivasi kedua ini sangat penting. Ada yang motivasi tentang kesenangan dan motivasi tentang menghindari rasa sakit. Oke teman-teman, jadi sebelumnya mungkin banyak yang kurang paham atau mitra-mitra yang baru join, bagaimana sih caranya untuk meyakinkan calon prospekan kita agar bisa join dengan kita. Nah, itu salah satunya yaitu kita menjual masalah. Jadi, apa masalah mereka? Kita harus cari tahu dulu. Masalahnya misalnya mungkin mereka terlilit hutang, dengan mereka join di Imogen ini, hutang mereka bisa terbayarkan, atau mereka pengen punya rumah impian, mereka pengen punya segudang impian intinya. Jadi untuk yang pertama itu tentang kesenangan, meraih kesenangan. Jadi meraih kesenangan itu yaitu kayak kita pengen punya rumah impian, kita pengen jalan-jalan ke luar negeri, kita pengen punya mobil, kita pengen cantik, kita pengen dari hasil itu, pokoknya hal-hal yang senang lah, hal-hal yang bisa kita dapatkan yang sudah lama kita impikan. Itu adalah meraih kesenangan. Terus yang kedua, menghindari rasa sakit. Apa sih itu menghindari rasa sakit? Mungkin kalau kita join dari bisnis Imogen ini, kita punya income dari kita 1 tahun, 2 sampai 3 tahun kita fokus, kita punya tabungan yang bisa kita nikmati di masa tua nanti. Terus kita mau umroh atau ke tanah suci, terus kita melunasi hutang dan lain-lain. Itu adalah menghindari rasa sakit, motivasi menghindari rasa sakit. Oke teman-teman, kalau dari kedua ini, kira-kira motivasi yang mana yang paling mendorong kuat untuk orang-orang membangun atau orang-orang bangkit dari keterpurukannya? Contoh, kalau saya itu menghindari rasa sakit. Jadi menghindari rasa sakit, kenapa saya bilang ini motivasi yang paling sangat kuat menurut saya ketimbang punya rumah impian, punya mobil, itu hal yang ke belakang. Yang penting kita menghindari rasa sakit dulu, mulai dari dulu pengen umroh atau pengen ke tanah suci, terus pengen punya hasil income di luar dari gaji karyawan, atau pengen melunasin hutang, pengen membahagiakan orang tua. Hal-hal yang seperti itu yang sampai saat ini membuat saya tetap bertahan di bisnis ini. Karena kalau misalnya saya hanya mencari kesenangan, mungkin dengan pasif atau keuntungan yang selama ini saya dapat, saya sudah bisa
punya hal-hal yang senang tentang diri saya, tentang apa yang tentang jalan-jalan ke luar negeri lah, atau jalan-jalan kemanapun di daerah yang saya ingin, saya bisa. Tapi balik lagi ke depannya, masa depan yang akan kita lalui nanti, dimana mungkin posisi kita sudah tua atau dimana kita sudah tidak mampu menjalankan bisnis ini, kita tidak ada tabungan, kita tidak punya tabungan pensiun atau tabungan pasif yang sudah kita bangun selama ini, itu percuma. Yang punya hasil dari rumah, impian punya mobil, itu percuma. Kenapa? Karena mobil itu nanti lambat laun harganya akan turun, pasti. Ketika kita sudah terbentuk dengan keuangan, terus kita menjual mobil tersebut, otomatis mobil tersebut akan harganya turun. Satu. Kedua, kayak misalnya smartphone, kita beli smartphone yang untuk gaya-gayaan, tidak hanya untuk lebih pakai yang lebih baik atau upgrade-nya yang terlalu mahal hanya untuk karena gaya-gayaan. Itu sebenarnya itu motivasi kesenangan, tapi ke belakangnya nanti ketika problem handphone tersebut rusak, kita mau jual, harganya banting. Bagaimana kalau seandainya uang tersebut kita lipat gandakan, kita pakai lagi agar kedepannya ketika kita lagi sakit, kita punya dana yang tersimpan agar kita itulah dinamakan menghindari rasa sakit, agar kita tidak terlalu banyak down, kita tidak terlalu banyak rasa sakit yang kita dapatkan. Oke. Bagaimana Kak yakinkan orang itu seperti apa sih biar mereka mau join di bisnis kita? Pertama, kita harus tanya, kamu pengen jualan hanya untuk mendapat keuntungan semata, atau kamu pengen punya penghasilan yang kedepannya entah rasa kesenangan kamu atau menghindari yang nanti kedepannya bisa terlaksanakan kedua-duanya. Hal itu dulu yang kalian tanyakan. Karena pasti kebanyakan teman-teman atau mitra saya pun dan mitra kalian pastinya problemnya itu sama. Mereka terkadang join hanya ingin melihat karena sisi kesenangannya saja, tanpa melihat prosesnya, tanpa melihat apa yang telah dilalui atau kedepannya akan dapat apa ketika dia meluangkan waktunya sepenuhnya untuk bisnis ini, untuk membangun jaringannya. Jadi bukan hanya untuk kesenangan semata. Kita harus tanyakan dulu masalahnya apa yang kamu ingin dapatkan dari bisnis ini. Kedua, apa yang ingin kamu selesaikan ketika punya di bisnis ini, ketika kamu gabung di bisnis ini. Keempat, hal apa yang paling ingin kamu dapatkan dari bisnis ini. Nah, kalau saya, misal contoh, ketika orang-orang meremehkan saya, hal apa yang saya ingin dapatkan? Rasa sakit apa yang ingin saya jual? Problem apa yang ingin saya jual ke mereka? Ya, problem itu ketika dimana saya terpuruk dari bisnis saya sebelumnya. Dari bisnis Imogen ini saya diberi satu kepercayaan oleh upline saya. Kedua, saya diberikan kemudahan ke upline saya sehingga terpuruknya saya bisa memberikan bukti ke mereka bahwa bisnis ini luar biasa. Karena bisnis ini tidak hanya muluk-muluk tentang menjual saja, tidak hanya muluk-muluk tentang kesenangan saja, tapi di bisnis ini kita upgrade diri kita, mungkin dari yang dulu seperti apa, ke depannya seperti apa, itu kita upgrade semuanya. Pertama. Kedua, mungkin dari bisnis ini, dari orang yang tidak kenal kita menjadi kenal kita, dari orang yang tidak menghargai kita menjadi menghargai kita, dari orang musuh sekalipun akan berbalik arah mengaku-ngaku menjadi teman kita. Hal itu yang kita jual ke mereka. Karena kalau kita hanya fokus ke menjual tanpa membangun jaringan, tanpa memberikan sebuah solusi dari masalah mereka,
itu akan ada titik jenuhnya. Akan ada titik, oh iya, capaian saya sudah sampai seperti ini. Saya dari hasil ini saya sudah bisa mungkin untuk keseharian saya sudah bisa terpenuhi. Satu, kedua untuk kesenangan saya, untuk hal-hal misal pengen jalan ada duit, pengen beli ini ada, pokoknya yang penting ada dulu. Itu. Padahal yang paling fatalnya itu kita tidak membangun atau kita tidak menabung untuk masa yang akan datang, karena kita tidak tahu kapan bisnis ini kan ada naik turunnya, apalagi di masa pandemi seperti ini, masa virus seperti ini. Otomatis banyak yang beralasan bahwa karena virus ini omset kita turun, karena virus ini kita tidak dapat apa-apa, mau keluar pun setengah mati. Sebenarnya itu masalah yang bisa kita jual, kita berikan ke tim kita, solusinya itu seperti apa. Satu, sejak dari dulu kita sudah WFA, work from home, kerja dari rumah. Jadi bukan nanti karena nanti pandemi seperti ini, lantas barusan kita kerja dari rumah, tidak. Jadi itu hal satu, masalah, menjual masalah. Karena pandemi kurang lancar, kita harus kerja dari rumah. Kalau offline kagak bisa, salah. Online pun kita sebenarnya lebih menjangkau banyak. Kalau offline kita hanya mungkin dari tetangga atau dari beberapa kota yang bisa kita jangkau. Tapi kalau seandainya online yang kita manfaatkan nih teman-teman, itu bisa mencakup semua. Dari Palu lah, dari Jakarta, dari semua. Makanya itu digunakan apa? Sosial media kita digunakan sebijak mungkin. Jangan terlalu update status galau. Jangan terlalu update status hal-hal yang orang-orang akan tertawakan ke kita. Jadi masa pandemi seperti ini, masalah kita, problem mereka bisa kita ambil. Kak, saya tidak punya uang untuk join. Ini masalah ya, ini masalah. Tidak punya uang untuk join, tapi saya pengen punya penghasilan. Caranya apa? Bijaklah dalam bersosial media. Sosial media kamu digunakan. Hanya scrolling, stalking, pencapaian orang di stalking, pokoknya segala sesuatu kita stalking sampai pada titik ya kita hanya buang-buang kota saja. Benar nggak teman-teman? Pasti. Karena lagi-lagi sebenarnya masalah itu kita harus jual itu seperti apa ya, tergantung dari kitanya. Kalian menawarkan ke mereka itu seperti apa, tergantung dari kitanya. Sebenarnya manfaat seperti ini di pandemi seperti ini itu menjadi satu momentum. Kenapa? Karena kita punya produk suplemen kesehatan. Artinya kita memberi solusi dari masalah mereka. Kapan kita suplemen tersebut kekebalan tubuh ya, meningkatkan kekebalan tubuh, berarti apa yang kita jual? Produk propolis. Apa yang kita tawarkan? Imogen propolis. Ketika mereka tidak beli, apa yang mereka tidak dapatkan dari ketika mereka tidak belanja produk tersebut, tidak mau ambil produk tersebut, otomatis kita harus lebih menjaga baik daya tahan tubuh kita tanpa obat apapun. Mungkin dari senang, tidak terlalu terbawa emosi, tidak terlalu stres, harus lebih yang happy biar daya tahan tubuh kita stabil tetap. Terus kalau masalah hanya suplemen herbal atau kesehatan kita terselesaikan, masalah apa lagi yang ada? Keuangan, teman-teman. Masalah keuangan kita pastinya. Kalau cuma di rumah menghabiskan kuota, ada tidak yang kita dapatkan? Pasti tidak ada. Hanya buang-buang kuota. Sehingga kita jatuh, terperukut, tidak mau lagi jualan. Alasannya, ya itu lagi-lagi alasannya ya karena pandemi. Padahal yang seperti ini, hal-hal seperti ini jadi bahan untuk kita untuk memperbanyak, memberitahukan manfaat produk kita. Seperti itu. Lebih banyak lagi menciptakan peluang ke teman-teman yang sudah kena PHK.
lebih banyak lagi memberikan penghasilan, membantu orang-orang dari hasil yang kita dapatkan. Jadi itu problem, menjual masalah. Masalah kita atau masalah mereka itu bisa menjadi solusi. Tinggal bagaimana kita memberikan info yang luar biasa ke mereka. Seperti itu. Jadi contoh gini, saya memberikan contoh seperti beberapa buku yang saya baca dari mentor saya, beberapa yang saya sudah dapatkan, dia menjual masalahnya. Ini kesalahan fatal pebisnis. Dia rugi 7,7 miliar. Itu namanya Kang Dewa Eka Prayoga, bisa cek Kang Dewa Eka Prayoga itu. Dia menjual masalahnya karena dia terlilit hutang, dia tertipu, dia jualah masalah tersebut dengan membuat sebuah cerita di buku. Dia memberikan buku bahwa ini kesalahan-kesalahan yang harus kalian hindari. Kok bisa yang seorang misalnya punya utang hasil tipu, orang sudah tidak percaya, dia sakit-sakitan, bahkan pernah sakit, pernah di rumah sakit lama, kok bisa bukunya laku? Kok bisa? Berarti dia menjual masalahnya. Artinya apa yang dia dapat dari sini? Apa yang kita dapat dari hal ini? Bahwa kita bisa menghindari hal-hal yang sudah beliau lewatkan, yang sudah beliau lalui, seperti itu. Jadi sebenarnya masalah itu solusinya bisa kita dapat tergantung cara kita menyikapinya. Jadi tidak ada alasan untuk bahwa karena virus ini kita omset turun atau apa. Kita gali lagi apa sih salah kita di mana, cara penawaran kita di mana. Itu lagi yang harus kita gali sebenarnya. Bukan malah down. Di posisi seperti sekarang mungkin bisa jadi manfaat yang luar biasa ke orang-orang. Misalnya kita punya produk banyak, mungkin kita bisa share, kita bagikan, kasih free, kasih gratis ke orang-orang yang membutuhkan, bahwa dengan produk ini selain kita dapat sehatnya, kita dapat punya penghasilan, kita bisa kita punya penghasilan, kita sehat, dan kita bisa punya teman yang banyak, membangun jaringan. Dari hal seperti ini pun kita bisa dari passive income itu kita bisa membeli rumah, kita bisa membeli mobil, kita bisa jalan-jalan, semua masalah bisa terselesaikan. Jadi menjual masalah itu contoh hal apa yang ingin kamu dapatkan dari bisnis ini, apa yang ingin kamu capai dari bisnis ini, dari rasa misalnya capaian apa yang ingin kamu dapat, dan impian apa, target apa yang ingin kamu capai dari bisnis ini. Misalnya contoh gini, menjual masalah itu gini. Dulu ketika saya ini sebenarnya curhat tapi menjual, agak sedikit curhat tapi menjual. Tapi hati-hati, curhatnya dulu harus dipilih-pilih. Bisa dijual atau bisa menambah masalah, itu bahaya. Jadi gini, contoh saya pernah di bisnis yang lalu konvensional nih. Pada satu sisi saya terpuruk gara-gara ada satu hal mereka sendiri yang membuat sampai saya difitnah. Atau nih, ini contoh curhat, aku dulu nih dari bisnis ini, karena di bisnis ini yang tadinya bisa beli handphone kah, atau bisa kesenangan, bisa beli ini itulah, ternyata dari bisnis ini sebenarnya saya hanya membantu mereka untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Jadi mereka ngasih target. Ini masalahnya ya, mereka ngasih target sampai saya capek dengan penjualan target saya ini, capai atau tidak, sampai saya lelah, saya capek, dan mereka memberikan ke tim-tim lain bahwa seseorang Fitri ini tidak bisa dipercaya karena dia di bisnis ini dia sudah gagal. Nah, masalah saya itu saya jual, saya buktikan. Kelak ketika saya di bisnis ini, saya akan buktikan bahwa omongan kalian itu salah. Hal yang seperti itu yang saya jual. Dan nyatanya yang masalah seperti itu kemarin di Morowali, hal itu yang saya ceritakan ke tim, sehingga tim saya bangkit lagi.
oh iya ya, dulu saya seperti ini loh. Bahkan saya sampai kasih lihat, ini loh perbandingan saya, muka saya yang dulu sama yang sekarang. Oh itu masalah, jadi menjual. Oh iya ya, dari karena seperti itu jadi bisa. Oh dulu saya hanya bermimpi bisa hanya mimpi bisa jalan-jalan ke luar negeri. Alhamdulillah dari bisnis ini saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Artinya saya kan jadi jual masalah dulu. Saya kepengen, saya tidak bisa. Ini saya bisa, saya membuktikan. Jadi keuntungan itu, hal itu yang bisa menarik mereka bisa percaya sama kita untuk join dengan kita. Seperti itu, Pak Syam. Fitri, ada yang nanya nih, awal pertama kali join di Imogen gimana katanya? Oh, awal join di Imogen saya terpuruk dengan bisnis saya sebelumnya. Terus saya ditawarkan ke teman saya hanya join 1 waktu itu, Terus saya upgrade ke 5. Tapi join 1 itu saya belum langsung jualan, belum langsung rekrut orang, belum. Lagi-lagi saya menyelesaikan masalah saya dulu. Mulai mungkin dari waktu itu saya tidak lancar, jadi saya harus membuktikan dulu bahwa dari produk ini, produk yang akan saya jual bisa membuktikan dari diri saya, ini testimoninya luar biasa, itu yang saya ceritakan. Sistemnya saya pelajari dulu, jangan sampai ada MLM lain yang hanya mengejar poin, ngejar poin, ujung-ujungnya tinggal sudah capai, ujung-ujungnya hangus, habis, kayak seperti itu sih. Intinya kita harus lebih semangat. Dari rasa sakit kita itu bisa memotivasi kita untuk bisa tidak mudah down dalam kondisi apapun. Kita ingat lagi apa yang akan terjadi ke depannya ketika saya down, ketika saya sudah tidak semangat, ketika saya sudah tidak ada mood sama sekali di bisnis ini. Hal itu yang akan menjadi patokan untuk semangat. Jadi bukan motivasi kesenangan yang lebih dominan, tapi motivasi menghindar rasa sakit yang akan membuat tim kita maju. Masalah yang kedepannya yang akan mereka dapatkan ketika mereka berhenti, seperti itu sih. Oke, saya bisa tangkap. Jadi sebenarnya kita kalau waktu prospek itu kita membuka mindset, membuka pikiran mereka ke depannya itu seperti apa kalau kamu join di bisnis ini. Sebenarnya jual masalah itu bukan yang hal pribadi semua, pribadi kita yang kita ungkapkan ke mereka. Mungkin yang tentang rumah tangga ya nggak usah diceritakan. Cukup tentang bisnis kalian. Lagi-lagi cukup tentang bisnis kalian. Nggak usah ketika cerai atau apa nggak usah diceritakan ke orang-orang. Itu namanya bukan menjual masalah, itu nambah masalah. Yang tadinya nggak perlu orang tahu, ya jadi tahu. Nggak usah yang kayak begitu. Cukup yang menjual masalah itu tentang di bisnis yang lama dan di bisnis yang sekarang, yang kalian dapatkan, hasilnya yang kalian dapatkan itu yang kalian ceritakan ke mereka, ke orang-orang, ke prospek-prospek kalian. Bukan tentang orang yang ini semua diceritakan, enggak. Jadi tentang bisnis, lagi-lagi tentang bisnis, capaian, target, dan apa-apa yang sudah kalian dapatkan, itu yang kalian ceritakan. Apa yang kalian lalui, misalnya mungkin saya pernah jalan ke beberapa daerah yang jalan batu jalanannya sampai motor hampir jatuh lah, apalah, hal-hal yang kayak begitu. Tentang bisnis, intinya tentang bisnis yang kalian ceritakan, bukan tentang pribadi-pribadi yang seperti itu yang kalian curhatin. Seperti itu sih. Oke, jadi gini, dalam bisnis itu sharing-sharing dulu, selling-selling kemudian. Jangan selling-selling baru sharing, salah. Sharing-sharing dulu baru selling-selling kemudian. Jadi ada metode-metode atau tahapan-tahapan ketika kita menawarkan ke orang tersebut. Sebelum kita menawarkan, garis bawah kita harus catat apa-apa yang harus kita catat sebelum kita menawarkan ke orang. 1, kita harus cari tahu dulu kesukaannya dia apa. Maksudnya kesukaan dia ini maksudnya dalam hal bisnis, ya. Jangan sampai kita salah tawar, salah menawarkan ke orang. Mungkin yang dia memang orangnya kekeh di konvensional, mau kita tawarkan di multi level marketing pun tidak akan bisa kalau dia sudah nyaman dengan bisnisnya, dengan hasilan yang mereka dapat. Walaupun kita cerita tentang kesuksesan kita,
mereka hanya versi seperti itu. Jadi jangan langsung selling, kita harus sharing dulu, tanya-tanya kabar. Atau misalnya di Facebook, kontak Facebook kita harus punya kontak WA. Jadi tuh sosial media itu sangat-sangat ampuh, apalagi di keadaan sekarang. Kita harus minta nomor WA. Jadi awal mula itu di Facebook, coba lihat di Facebook saya itu tidak notabene langsung menjual. Tidak, pasti pagi saya biasa menyapa, assalamualaikum, yang like dan yang komen semoga dilimpahkan dan dilancarkan rezekinya. Jadi saya mengucapkan salam, saya menanyakan, mendoakan, dan itu pasti yang menjadi oh iya mereka perhatian, maksudnya kita tidak langsung menjual. Jadi kita harus sharing dulu, berbagi entah manfaat atau keseharian kita. Atau keseharian ini harus perlu digarisbawahi, jangan kegalauan yang kita ceritakan. Boleh, tapi yang memang boleh tentang kegalauan sesekali, tapi bukan yang mungkin gara-gara nonton drakor yang tentang pelakor. Itu bukan yang seperti itu yang saya maksud. Yang saya maksud ini sharingnya itu mungkin tentang kegalauan. Oh iya, gara-gara listrik mati, internet kagak ada, terus ada orang yang mau order, akhirnya lambat, dikirainnya mereka kita nggak pas respon, padahal ternyata karena internetnya yang nggak ada. Nah, itu kegalauan yang seperti itu yang kita ceritakan bisa menjadi respect mereka. Oh iya, karena ini PLN seperti ini, membangun interaksi. Tanpa ada interaksi tak akan ada transaksi, seperti itu. Ya, kayaknya sih seperti itu. Jadi sharing-sharing dulu, baru sharing-sharing kemudian interaksi dulu, baru terjadi yang namanya transaksi. Kalau kamu mau transaksi dulu, salah, nggak akan dapat. Pasti ujung-ujungnya zong, seperti itu. Terus kedua, ini tentang mungkin saya akan bahas sedikit tentang sampai orang tidak percaya dengan multi level marketing ya. Nah, ini sebenarnya ada sangkut pautnya juga dengan jual masalah. Rata-rata orang tidak percaya dengan multi level marketing. Katanya gini, multi level marketing itu antara harapan dan kenyataan. Terus bisnis yang tipu-tipu ya, yang menguntungkan orang yang join di awal, terus ketika dia join di belakang, dia akan rugi. Itu yang banyak orang pertanyakan tentang tentang bisnis MLM ini, sampai mereka kekeh tidak mau. Dan hati-hati, kadang mereka mengatakan bahwa yang kita jalanin ini adalah money game, padahal salah. Kita harus bijak ya, harus paham money game itu seperti apa, konvensional itu seperti apa, multi level marketing itu seperti apa. Kalau kita sudah paham, mungkin untuk menjawab pertanyaan orang-orang bahwa bisnis ini tipu-tipu atau hanya memberikan harapan semata, padahal ternyata yang mereka join ini ternyata tentang money game, permainan uang. Awas, Anda ditawarkan bisnis, harus lihat dulu, ini multi level marketing kah, ini money game kah, ini konvensional kah. Kita harus pelajari itu, karena kalau yang namanya konvensional itu dia bisnisnya itu mulai dari pabrik, itu kita hanya menjual keuntungan, menjual produk, dan kita hanya mendapat keuntungan, tapi tidak dapat kayak penghargaan ya kalau konvensional. Nah, kalau konvensional itu antara reseller, agen, distributor itu keuntungannya tidak sama. Ini yang perlu kita jelaskan ke orang-orang atau ke calon prospekan kita yang tidak paham atau yang tidak mau join di multi level marketing. Keuntungan reseller, agen, distributor itu beda. Tidak ada ceritanya reseller akan kaya daripada agen. Tidak ada ceritanya agen akan lebih kaya dari distributor. Karena apa? Harga yang dari pabrik ke distributor itu beda. Dari distributor ke agen itu beda. Tapi jualannya itu serentak sama. Tapi keuntungannya tidak sama. Enaknya di multi level, enaknya di MLM, enaknya di Imogen itu, mau kita baru join,
atau sudah lama join, tetap keuntungannya sama. Ketika terjadi penjualan satu box itu 75.000 dan harganya pun sama dari pabrik, entah dia jadi master stokis menjual ke stokis, kita ambil ke stokis tetap harga jualnya 295, keuntungannya tetap 75.000 per box. Itu yang harus kita tekankan ke orang-orang yang mau join sama kita, yang takut dengan MLM. Salah satu mereka takut karena mereka mendengarkan kegagalan tersebut dari orang-orang yang sudah join atau main-main di multi level marketing, atau orang yang sudah tahu yang multi level marketing itu. Makanya mereka mendengar kegagalan tersebut, mereka jadi minder, tidak mau join di multi level. Padahal multi level itu memotong rantai distribusi yang mungkin dari pabrik langsung ke distributor, ke stokis, dan ke member-member langsung. Kalau konvensional tidak, dia mulai harus proses dulu. Mungkin misalnya dari pabrik harganya 2.000 nih, terus pabrik mengeluarkan ke distributor harganya 4.000. Nah, si distributor ngasih keluar ke agen harganya 6.000, agen ke warung-warung kecil harganya 8.000, terus dijual di pasaran 10.000. Yang untung siapa? Yang paling banyak pasti ya, yang paling di atas. Itu namanya menguntungkan orang yang join di atas. Nah, di Mogen tak ada seperti itu. Di Mogen, Anda bekerja, Anda akan dibayar pantas oleh Mogen. Anda tidak bekerja, jangan minta bonusan. Mau duduk seperti begini pun, kalau Anda tidak bekerja, jangan harap Anda mau bonusan. Jadi kalau ada yang tanya-tanya tentang bonus saya kok nggak ada, katanya duduk diam, awas, hati-hati. Leader-leader yang mengatakan Anda duduk diam Anda akan bonusan, salah. Hati-hati. Seorang leader yang mengatakan bahwa Anda tidak bekerja pun Anda akan bonus, salah. Ini biasanya pengertian seperti ini yang membuat orang salah paham seperti itu. Sama hal juga dengan ketika orang bilang ini money game. Money game itu adalah permainan uang. Dia tidak ada produk. Ada produk tapi harganya selangit. Jadi misalnya contoh dia punya produk kayak sikat gigi ya, pasta. Money game itu tentang dia punya produk tapi harganya selangit. Contoh di warung kita dapat pasta gigi harganya 8.000 nih. Terus di money game itu yang punya produk dia jualnya sampai 70-80 ribu. Mungkin pada saat kita sikat gigi keluarnya emas. Mungkin pas kita sikat gigi langsung giginya jadi emas. Mungkin seperti itu ya kalau harganya selangit. Nah itu satu. Kalau kita mau identifikasi bisnis ini money game tidak. Kedua, dia pura-pura punya produk padahal tidak punya produk. Hati-hati, dia punya produk padahal tidak punya produk. Kok bisa? Bagaimana itu? Macam mana? Malaysia ya. Macam mana? Jadi dia itu seperti gini, kita nabung nih, bukan di bank ya, bukan di bank. Ada yang bisnis-bisnis yang nabung, misalnya kita nabung emas 2 tahun setelah kita tabung baru ada emasnya. Nah, itu sama saya nyicil. Kayaknya itu permainan uang, itu money game. Karena kita kan nabung. Ya jelas kalau kita misalnya nabung sendiri atau nabung sama mereka, otomatis kita dapat membelikan emas tersebut. Walaupun kita sendiri nabung di bank atau di celengan kita, itu mereka begitu. Kalau money game dia satu tidak ada produk, kedua ada produk tapi harga selangit, ketiga dia punya seakan-akan punya produk padahal sebenarnya tidak ada produk. Dan ketika kalau sudah banyak yang join, otomatis dia kabur, pindah lagi dengan ganti label yang lain lagi seperti itu. Kalau multi level bagusnya maksudnya MLM itu dia memotong semua hal-hal seperti itu, tidak join di awal lantas untung terus yang di belakang tidak. Karena saya pun mengalami bahwa upline saya misalnya saya downline, terus yang ngajak saya itu saya lebih banyak bonusnya ketimbang yang ngajak join saya. Kenapa? Ya saya lebih banyak bekerja ketimbang orang yang ngajak saya seperti itu. Jadi yang seperti itu harus kita jelaskan secara rinci ke mereka.
Ini seperti itu sih. Teknik closing dengan cepat, Bu Fitri. Teknik closing dengan cepat. Triknya. Triknya sebenarnya gini, kata teknik closing dengan cepat itu lagi-lagi biasanya satu, kita sudah tahu triknya. Kita sudah tahu triknya nih, sudah dijelaskan oleh mulai cara closingnya seperti ini. Salahnya di mana? Saya sudah menjelaskan caranya. Saya sudah ketika Imo lain sudah memberikan info, kamu closing dalam 2 bulan kamu bisa dapat passive income 1 miliar. Contoh nih, 1 miliar. Kamu sudah tahu caranya. Kok saya nggak closing? Saya sudah melakukan itu, tapi kenapa nggak closing? Mungkin satu, Anda tidak bisa meyakinkan calon prospekan Anda karena Anda kurang yakin dengan diri Anda sendiri. Jadi Anda kurang yakin. Kedua, Anda tidak benar-benar menaruh hati di bisnis ini. Karena Anda sendiri belum membuktikan. Gimana kamu mau membuktikan ke orang lain, sementara diri sendiri, kamu sendiri belum membuktikannya. Gimana kamu caranya meyakinkan orang lain, sementara Anda pun kurang yakin. Nah itu. Ketiga, mungkin ke diri kita sendiri. Mungkin kita kurang dari yang namanya sedekah. Satu. Kedua, mungkin ibadah. Ketiga, restu dari keluarga, orang tua, dari pasangan. Hal-hal seperti itu yang bisa memang, oh ya, saya nggak closingnya seperti itu. Lagi-lagi salahnya pada siapa? Bukan pada perusahaannya, pada diri kita. Kita sudah tahu. Terus kok kamu nggak bisa? Sudah mempraktikkan kok nggak bisa? Lihat lagi diri kita, salah kita di mana? Lagi-lagi ya diri kita yang salah caranya. Entah mungkin cara dari meyakinkan orang, atau dari mungkin kurangnya kita mungkin meminta sama yang sang pencipta, atau hal-hal yang seperti itu. Tidak ada tuh teknik closing yang cepat kalau diri kita pun juga bermasalah dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi seperti itu. Karena saya melakukan hal, maksudnya banyak orang yang sudah, atau tim-tim saya pun seperti itu mengatakan, Kak saya sudah melakukan seperti ini, yang kakak minta materi-materi apapun yang sudah kakak kasihkan, sudah saya lakukan, kok nggak bisa. Itu lagi-lagi ya diri kita harus koreksi diri kita sendiri, kita harus introspeksi diri kita sendiri, salahnya di mana sih? Apakah mungkin saya kurang beribadah, kurang bersyukur, pokoknya hal-hal yang seperti itu. Salahnya lagi-lagi ada pada kita. Cara untuk prospek orang yang realnya ya. Satu, sebelum saya menjadwalkan prospek orang, pertama saya list dulu. List orang-orang yang tadinya saya udah sharing-sharing nih, udah tanya-tanya, udah tanya kabar. Setelah tanya kabar, mereka udah nyaman, udah respect sama kita, terus kita adakan pertemuan. Tanya dulu sebelum mengadakan pertemuan, mereka punya waktu tidak dengan kita. Kalau mereka sudah punya waktu nih, kita melakukan pertemuan. Di situ caranya pertama, ya tanya dulu. Anda sudah kenal bisnis Imogen atau belum? Kalau mereka belum, kita jelaskan nih bisnis Imogen ini keuntungannya apa? Keuntungan join 1 berapa? Keuntungan join 3 berapa? Keuntungan join 5 itu berapa? Kalau jadi mitra resmi itu 1 ID itu pasifnya berapa? Hal-hal yang seperti itu yang kita jelaskan. Kayaknya sebenarnya mungkin para leader-leadernya juga mungkin menjelaskan terlebih dahulu cara-cara prospek ya. Join 1 itu kita baru terdaftar jadi mitra resmi. Menjelaskannya ya, cara menjelaskan. Kalau kita join 3, kita dapat 3 hak usaha, kita dapat 3 produk, kita udah dapat bonus. Nah, tapi kalau memang real ingin bisnisnya, pengen benar-benar di bisnis ini, Anda harus join 5. Kenapa join 5? Join 5 hak usaha. Anda punya 5 toko. 5 toko ini Anda tidak perlu buka di offline, Anda tidak perlu buka, cukup melalui online. Web Imogen, Anda punya 5 hak usaha yang dimana Anda resikonya minim. Terus Anda bisa jual produknya. Satu, produknya ini dia untuk masa expire-nya lama. Kedua, dia sudah berbadan POM, ada izinnya, hal-hal yang seperti itu. Mungkin keuntungan-keuntungan yang seperti itu yang kita jelaskan ke mereka kalau mereka pengen join di bisnis ini. Apalagi tidak ada tutup poin. 1, kedua,
enaknya di bisnis ini bukan hanya keuntungan yang kita dapat, tidak hanya keuntungan penjualan yang kita dapat, tapi keuntungan-keuntungan apa yang kita dapat? Kita dapat penghargaan ketika sudah capai, terus mungkin kita bisa jalan-jalan. Kalau kita pun capai di bisnis ini, kita dapat kita banyak teman, kita mengupgrade diri kita, hal-hal yang seperti itu, keuntungan-keuntungan seperti itu. Dan satu yang paling utama, kita minim ruginya itu minim, untuk tingkat kerugiannya itu minim ya. Kayaknya seperti itu, hal-hal yang seperti itu kalau ngajak prospek ke orang. Mungkin tentang harga member ya, kurang jelas tadi ngomongnya, kurang saya dengar. Imogen itu tidak ada harga, memisahkan harga member dengan non-member ya. Semua harga jual itu sama. Perusahaan memberikan, mengeluarkan harga jual itu serentak sama. Tidak ada bilang harga konsumen, harga member. Biar bagaimana mereka tertarik, yaitu kamu harus, kalau yang konsumen, Anda harus daftar jadi mitra. Jadi pada saat nanti belanja selanjutnya, Anda dapat bonus. Mau Anda konsumsi sendiri, Anda tetap dapat cashback. Seperti itu. Karena perusahaan tidak mengeluarkan harga konsumen itu seperti apa, harga member itu seperti apa, tidak ada. Mungkin dari pelaku, maksudnya dari tim dari kita-kitanya sendiri mungkin yang memberikan, oh ini harga member seperti ini, harga konsumen seperti ini. Yang sebenarnya itu tidak ada, harga member dan konsumen itu sama, 295.000. Yang membedakan Anda mitra resmi dan bukan, seperti itu. Anda terdaftar resmi atau tidak, seperti itu. Oke, semua udah selesai materi hari ini tentang selling the problem. Semoga teman-teman bisa menangkap apa yang sudah saya jelaskan, dan semoga ini menjadi sebuah strategi ke teman-teman, teknik-tekniknya seperti apa dan salah-salahnya itu sebenarnya sama siapa. Lagi-lagi kita harus introspeksi diri kita sendiri sebelum kita ngeluh-ngeluh bahwa kok nggak bisa closing, kok gini-gini kayak gini ya. Jadi lagi-lagi sebelum kita mulai ya kita harus catat dulu hal-hal apa yang ingin kita lakukan dan problem apa yang bisa kalian jual. Jangan curhat-curhat yang berlebih, problem tentang bisnis ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa dan salam satu komando. Bye. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan berpartisipasi di Zoom meeting hari ini. Materi sangat luar biasa tentang selling the problem sudah dikupas oleh Ibu Fitri Amalia. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman. Sampai jumpa di Zoom meeting berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando.